Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang dengan nama Adlin Fabian Wijaya, Annisa Nurzuhra, Dian Fazila, Hizriyani, dan Nelly Yuplizan. Di sini kami akan membahas teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori ini berusaha memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya, kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi. Sekarang, kita akan membahas bersama teori psikoanalisis Sigmund Freud. Konsep dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, konsep dasar kepribadian dibagi menjadi 3 level, yaitu kesadaran. Kesadaran yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. 2. Bawah sadar. Bawah sadar berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari tetapi berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Ketiga, prasadar, yang dimana berada di tengah-tengah sadar dan juga di bawah sadar. Dalam level ini, berisi pikiran yang berada di bawah sadar tapi timbul ke kesadaran. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama adalah ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Prinsip kenikmatan diproses dengan 2 cara. Yang pertama, tindak refleks, dan yang kedua, proses primer. Yang kedua adalah ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tanganan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dan dapat memuaskan kebutuhan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistis dari ego. Dinamika kepribadian. Freud berpendapat manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan mengingat. Insting adalah perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh yang kekurangan nutrisi dan secara jiwani mewujud dalam bentuk keinginan makan. Sumber insting, kondisi jasmania atau kebutuhan. Tujuan insting kembali memperoleh keseimbangan, misalnya dengan mencakupi keseimbangan nutrisi. Objek insting, segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan yang timbul dengan pemenuhannya. Daya dorong insting, kekuatan keinginan berbeda setiap waktu. Jenis-jenis insting ada 2, insting hidup dan insting mati. Insting hidup adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Insting mati adalah bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding insting hidup. Menurut Freud, tujuan semua kehidupan adalah kematian. Freud juga menerapkan kecemasan. Ke dalam dinamika kepribadian ada 3 jenis. Kecemasan yang pertama, realistis anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety. B. Mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mekanis sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan das S maupun untuk menghadapi tekanan das over ice atas das ice dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredahkan. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umum dijumpai. 1. Represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. 2. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif
Das S yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. 3. Proyeksi adalah pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. 4. Displacement adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. 5. Rasionalisasi menunjukkan kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi 2 Sorgrave. 1. Sorgrave tekniku dan Sweet orek teknik. 6. Pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. 7. Regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Perkembangan kepribadian. Fromm membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan, yakni tahap infantil 0 sampai 5 tahun, tahap laten 5 tahun sampai 12 tahun, dan tahap genital lebih dari 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yakni fase oral usia 0 sampai 1 tahun, fase anal usia 1 tahun sampai 2 tahun atau 3 tahun, fase valid usia 2 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun atau 6 tahun, fase laten usia 5 tahun atau 6 tahun sampai 12 tahun atau 13 tahun, fase genital usia 12 tahun atau 13 tahun sampai dewasa. Aplikasi dalam psikoanalisis. Ranah aplikasi psikoanalisis sangat bervarian. Yang terpenting di dalamnya terdapat psikopatologi, psikoterapi, psikosomasis, dan pengasuhan anak. Baiklah, ada psikopatologi, di mana psikoanalisis memahami psikopatologi ini sebagai masalah perkembangan akibat gangguan yang terjadi semasa tahap-tahap psikoseksual. Berikut dinamika jiwa menurut psikoanalisis pada beberapa psikopatologi. Ada histeria, fobia, obsesi kompulsi, depresi, dan ketagihan obat atau alkohol. Terdapat 7 teknik yang dipakai dalam pemahaman psikopatologi ini. Pertama ada asosiasi bebas, kemudian ada analisis mimpi, selanjutnya ada Freudian sleep, dan kemudian ada interpretasi, selanjutnya ada analisis resistensi, kemudian ada transference dan working through. Aplikasi selanjutnya adalah psikosomatis, yang dimana merupakan patologi organik yang diawali atau kemudian gagalnya diperberat oleh stimulus lingkungan. Aplikasi selanjutnya adalah psikoterapi, di mana psikoterapi ini dipandang sebagai aplikasi terpenting dalam psikoanalisis, di mana sebelumnya Freud mengembangkan teori psikoanalisisnya dari aplikasi psikoterapi ini. Dan aplikasi terakhir adalah pengasuhan anak. Perhatian terhadap pertumbuhan anak sampai balita secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumbangan penting dari psikoanalisis. Paling tidak, psikoanalisis mendorong orang tua untuk menghindari bayinya dari kemungkinan frustasi. Sekian penjelasan mengenai teori psikoanalisis Sigmund Freud. Terima kasih.